Oh iya, baik. Untuk Kak Ulfa ya, untuk join satu device lagi. Oke, baik Kak Ulfa, nanti akan di ACC untuk satu device lagi. Mungkin bisa di chat saja untuk nama device-nya siapa, agar bisa di admit oleh panitia. Untuk ayatnya sampai ayat 26 sebagai yang tertera di share screen untuk Kak Ulfa. Suaranya masuk Kak? Masuk, masuk Kak. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyiqat was-sabihat was-sabiqat wal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamab'uthuna fil kafir a idza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Shadaqallahul azim. Artinya juga Kak? Ya, boleh Kak, sekalian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, demi malaikat yang mencabut dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang dahului dengan kencang, dan malaikat urusan dunia itu kamu akan dibangun pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga? Jika kita telah menjadi tulang yang hancur. Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian. Maka pengembalian itu hanyalah dari tiupan. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad Musa ketika Tuhan mengutusnya Musa di lembah suci yaitu lembah tua. Pergilah kau kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Firaun, keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesar lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang maka Allah menghukumnya dengan di akhirat dan siksa. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi takut kepada Allah.
benar Allah dengan segala perintah. Baik, syukron, jazakallahu khairan untuk Kak Ulfa yang telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta artinya kepada kita. Semoga yang membaca serta mendengarkannya selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, sebelum kita melanjutkan kajian materi OASE ke-6 kita pada minggu kali ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu membacakan beberapa peraturan dan adab mengenai kajian kali ini. Pertama, untuk adab peserta OASE, diharapkan para teman-teman peserta untuk dapat meluruskan niat dan mengikuti kajian dengan baik dan fokus, juga mendengarkan materi tanpa diganggu kesibukan lain. Kemudian juga dapat mengikuti kajian dari awal hingga selesai, sebagaimana Ustadz Khoikin nanti akan memberikan materi juga yang akan menemani kita hingga usai. Kemudian para peserta dimohon berpakaian yang rapi, sopan, serta menutup aurat meskipun berada di rumah masing-masing. Baik, kemudian untuk selanjutnya ada beberapa panduan teknis kajian. Yang pertama, peserta menggunakan ID Zoom sesuai dengan nama pendaftaran. Kemudian diharapkan juga peserta dapat mengisi link presensi. Kemudian nanti di tengah-tengah materi ataupun di akhir akan diadakan 2 kuis berupa pertanyaan. Dan kemudian ini ada sedikit tambahan untuk para peserta yang sebelum-sebelumnya telah memenangkan kuis. Mohon maaf untuk pada kuis kali ini dan kedepannya tidak diperkenankan kembali nih untuk mengikuti kuis karena kita berusaha memberikan kesempatan kepada teman-teman lain yang belum bisa menang di kuis ini untuk dapat mengikuti kuis kembali. Jadi itu untuk yang nomor 3-nya. Kemudian nanti di akhir acara akan diadakan post test, linknya pun akan diberikan. Kemudian tidak lupa untuk nanti di sesi terakhir di kajian ke-10 akan ada pengumuman peserta dengan performa terbaik selama rangkaian kajian ini dan nanti akan ada reward khusus. Kemudian jika nanti ada peserta yang berhalangan hadir dapat menghubungi PJ Group masing-masing, PJ Group WhatsApp pribadi masing-masing melalui admin. Mungkin itu saja untuk panduan teknis kajian OASE. Dan alhamdulillah untuk pada kajian kali ini kita telah hadir membersamai kita Ustadz Khoirin. Mungkin bisa dicek sound dulu Ustadz Khoirin apakah suara saya masuk. Baik. Alhamdulillah. Ustadz Khoirin. Sehat Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz Khoirin. Mungkin Alhamdulillah. So insyaallah hari ini lebih proper ya. Ya, alhamdulillah. Koneksinya sehat juga ya Ustadz ya. Alhamdulillah. 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 Baik. Kemudian rekan-rekan semuanya juga sehat semuanya. Terima kasih. Baik, untuk melanjutkan acara kita kepada Ustadz Khoirin, waktu dan tempatnya saya haturkan untuk memberi materi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rekan-rekan semua yang saya banggakan, kita pada kesempatan pagi hari ini bersyukur kepada Allah di tengah-tengah ujian dan musibah yang dirasakan oleh penduduk dunia, termasuk juga kita bisa menikmati hidangan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat yang dibaca dan juga beberapa lafaz yang nanti kita akan mencoba pahami bersama. Tentu ini kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh kita semuanya. Saya ingin menyampaikan ya, kita pada pagi hari ini, kalau tidak berada di ruang ini, pasti ada berada di ruang yang lain. Nah, kita pasti punya alasan untuk hadir dan juga untuk tidak hadir. Karena itu tahniah kepada teman-teman yang pada siang hari ini hadir dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan, seraya kita berdoa rekan-rekan kita, sahabat handetolan kita yang mungkin hari ini tidak bisa hadir dikarenakan kesehatan
sebab kesehatan ataupun sebab-sebab yang lain, mudah-mudahan Allah segera mudah segala urusannya. Hari ini seperti yang disampaikan tadi, kita masuk pada surah An-Nazi'ah. Screen-nya sudah dimulai ya, sudah bisa di. Oke. Sebagai pendahuluan, surah An-Nazi'ah ya sama dengan hampir surah-surah yang ada di dalam juz 30, itu secara keseluruhannya berbicara tentang peristiwa yang gaib. Secara lebih spesifik bicara tentang hari kiamat. Di saat Allah Subhanahu wa taala fokus mengetengahkan dan menggambarkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, sekaligus mengcounter apa yang menjadi pemikiran, apa yang menjadi concern dan juga keyakinan orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa taala juga membetulkan arah kiblat perjalanan dan pandangan kehidupan manusia. Surah An-Nazi'at ini adalah bagian daripada corak yang ada di dalam juz 30. Ya. Di saat Allah perhatian dan concern menggambarkan tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, Allah juga meng-counter apa yang menjadi keyakinan, pemikiran, bahkan mungkin pegangan orang-orang Quraisy. Di saat yang sama, menumbuh suburkan, menanam, merawat, menumbuh suburkan akidah ketauhidan yang ada di dalam diri kita. Dengan beragam pendekatan. Dengan pendekatan. Nah, surah ini juga salah satu di antara surah yang berada di dalam corak itu. Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada surah di dalam Al-Quran yang tidak istimewa. Semuanya pasti istimewa. Tetapi keistimewaan itu bisa dipandang sesuai dengan angle-nya. Ya, itu maksud saya. Jadi bukan berarti ketika saya mengatakan surah An-Nazi'at ini istimewa, kemudian surah-surah yang lain nggak istimewa, nggak kayak begitu. Maksud kita justru surah ini berada di dalam corak seperti yang kita sebutkan, dan oleh karena itu dia istimewa. Dan dengan nama itu juga lah, dengan istilah itulah, dengan kata itulah surah ini dikasih nama. Ya. Dan ini juga salah satu yang Allah gunakan agar kita ini fa'tabiru ya ulil albab. Ya. Albab, lub itu adalah otak yang memang berfungsi untuk berpikir. Yang menariknya justru Allah Subhanahu wa taala di sini menyuruh agar orang-orang yang punya otak ini untuk mengambil pelajaran, iktibar, ibroh. Dari sisi kesesuaian perintah dengan objek memang tepat. Ya. Kalau orang nggak punya otak atau kemampuan otaknya itu lemah, kan nggak cocok kalau nyuruh orang ngambil pelajaran kan. Nah, itu satu. Ini sama seperti kita nyuruh anak kecil untuk misalkan anak yang umur 4 tahun yang belum memiliki kemampuan untuk berhitung rumus-rumus matematik misalkan, kita suruh itu kan nggak sesuai. Tapi di satu sisi sehingga ketika Allah nyuruh fa'tabiru ya ulil albab, itu ada kesesuaian itu. Yang kedua, semacam ada kesan bahwa ada orang-orang yang sesungguhnya memiliki kemampuan indera yang bagus tapi tidak, mungkin kalau boleh dibilang, tapi dia gagal mengambil pelajaran. Jadi ini mungkin yang justru lebih banyak. Ya, dari sisi fisiknya lengkap, panca inderanya lengkap, semuanya berfungsi dengan baik, tetapi dia melihat sesuatu hanya dari luarannya saja. Tidak mengambil ibroh dari sesuatu yang tersingkap, yang tersirat
di dalam peristiwa tersebut. Jadi kalau seandainya rekan-rekan itu pergi ke toko kue gitu ya, ke toko roti, ya, maka yang dilihat itu hanya bentuk, warna dan juga penampilannya atau cara kue itu dipresentasikan, dihidangkan. Tidak dilihat kira-kira kue ini bagaimana kelembutan tekstur cake-nya gitu ya. Tidak juga apakah cake ini dibuat dengan material yang grade E misalkan kan, atau seberapa lezat kira-kira kue ini gitu. Jadi hanya lihat bentuknya, mungkin warnanya, dan menarik yang melihat yang menarik di pandangan mata. Nah, kalau kebanyakan kita kayak begitu, itu berarti persis seperti anak kecil. Kita ingatlah ya, atau mungkin kalau kita punya adik, kita ajak ke dalam toko kue, pasti yang dipilih pertama itu adalah kue yang menarik di mata, yang menarik penampilannya, yang menarik penyuguhannya. Persoalan kue itu nanti enak atau enggak enak, itu lain cerita. Yang penting nanti ketika difoto keren, nah gitu. Poin saya begini, kalau seandainya kita menjalani kehidupan kita ini dengan style kayak begitu, kita hanya fokus pada yang dilihat oleh mata, kita hanya concern pada hal-hal yang memang itu membuat nyatanya nyaman, tidak masuk mengambil ibrah pelajaran, iktibar di dalam setiap peristiwa, berarti kita sama seperti anak kecil yang tadi. Nah, makanya Allah kemudian menyatakan wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di atas muka bumi ini ada banyak signal, ada banyak tanda-tanda, ada banyak isyarat. Yang isyarat itu hanya berguna bagi orang-orang yang yakin. Salah satu bentuk keyakinan adalah yakin pada hari kiamat. Rekan-rekan itu sama orang tua itu suka apa enggak? Yang orang dah tua. Kalau kita boleh ngomong agak jujur gitu, kita tuh senang juga ada orang tua. Sebab kalau nggak ada orang tua, itu nanti kita nggak punya peran. Kalau ada orang tua berarti kan sebentar lagi meninggal. Kalau ada meninggal pasti kita nanti yang naik, gitu kira-kira ya. Jadi jangan benci sama orang tua. Kalau semuanya orang muda pasti kita nggak mau mendapatkan peran. itu contoh. Maka kalau seandainya pohon itu dari kecil kemudian membesar, rindang, ada eranya di saat itu pohonnya akan kering, daunnya akan jatuh, dahannya akan rapuh, maka kemudian roboh. Itu kan signal bahwa hidup ini limited. Ya, bahwa hidup ini limited. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kita ini juga begitu, ada siklus. Kita ini kecil, nggak makan apa-apa. Kemudian atas bantuan kedua orang tua kita minum ASI. Semakin membesar kita tinggalkan ASI, makan yang lain. Nanti ada satu era di mana kita nggak boleh makan itu semuanya. Ya, ada semuanya tapi dimakan nggak enak. Itu siklus. Afala tubsirun. Oke. Nah, kita akan coba mulai dari An-Nazi'at ini, next. Ya. Next. Oke. Seperti biasa, saya akan memulakan dengan nama. Di dalam beberapa kitab tafsir, surah An-Nazi'at ini memiliki yang saya temui ada 3 nama. Yang pertama adalah surah An-Nazi'at, dan ini yang mayoritas tertulis dalam mushaf kita. Dan kemudian yang kedua ada At-Tammah. Ya, At-Tammah. Di dalam ayat siapa ini? Di dalam ayat berapa kataan At-Tammah ini ada? Coba ada yang bisa dapatkan nggak? Langsung aja ini kuisnya. Boleh buat teman-teman yang tahu At-Tammah ada di ayat berapa ya tadi? Tadi yang membaca pasti bacalah tuh.
Boleh, teman-teman yang tahu arti atomah. Ini jadi kuis pertama ya, Ustaz ya? Iya boleh. Oh, boleh. Jadi kuis pertama nih. Untuk atomah ada di ayat berapa? Bisa langsung, mungkin on mic juga boleh. Kita sekalian disapa dulu nih. Atomah. Belum udah langsung kuis saja ya. Menarik banget nih. Langsung dapat hadiah di pagi-pagi. Surat. Itu. Sister Rahma Arifah. Ini udah dapat hadiah belum nih? Ayat 34. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Oke, save Zaki untuk Sister Rahma Arifah ya. Ya, baik. Siap. Tamah. Atomah. Terima kasih, Kak. Ini seperti lazimnya nama-nama surah itu diambil dari lafaz atau tem yang ada di dalam surah tersebut. Yang ketiga, ada juga disebut dengan surah As-Sahirah. As-Sahirah. Kalau ayat yang tadi yang 34 tadi belum dibaca ya, tapi kalau yang ini sudah dibaca. Fa idzahum bis-sahirah ayat 14. Jadi ke depan kalau ada orang suruh baca surah As-Sahirah, itu berarti maksudnya surah ini An-Nazi'ah. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam surah At-Tammah, kita cari di daftar isi mushaf kita. Kok nggak ada surah At-Tammah, itu surah apa nih? Jangan-jangan surah Quran palsu. Gitu kan kadang-kadang. Jangan-jangan dari Injil. Begitu pula nanti kan. Oke. Terusnya. Terus. Kayaknya salah ini. Oke. Surah ini confirm para ulama tidak ada yang berbeda pendapat mengenai status kategorisasi surah ini. Surah ini adalah surah Mekah dan ini sangat mudah difahami dari tema sentral yang sedang dibicarakan di dalam surah ini. Bicaranya adalah tentang kematian, tentang hari kiamat, tentang peristiwa yang Allah akan berikan kepada orang soleh dan kepada orang yang jahat, masing-masing akan mendapatkan balasan. Nah, ada satu kisah lagi yang sesungguhnya cukup menarik di dalam surah ini adalah surah yaitu kisah tentang Musa dan Fir'aun. Jadi gini rekan-rekan, kalau kita ini mempercayai sesuatu yang kita lihat dengan mata kita sendiri, ini something yang simple, small matter, mudah. Kenapa? Karena memang kita melihat sendiri. Kita bisa membuktikannya, memverifikasi dan menvalidasinya. Tapi kalau kita harus yakin, harus percaya, dalam bahasanya harus iman terhadap sesuatu yang kita nggak pernah lihat, ini tentu bukan mudah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini sungguh bukan perkara yang mudah. Coba kita disuruh percaya kepada sirat, yang informasinya sirat itu tipis, setipisnya orang tua kita mendeskripsikan rambut itu dibagi menjadi 7, ya bagaimana itu sirat? Sementara yang akan melewati ke situ adalah orang-orang dari awal Adam sampai akhir hari kiamat. Ya bisa terbayangkan. Kita disuruh mempercayai surga yang luasnya itu seluas bumi, arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Kita nggak ngebayang, berarti kalau begitu surga itu di mana? Kalau bumi saja nggak cukup untuk menjadi tempat surga, karena luasnya surga itu langit dan bumi, kayak gimana nggak kebayang. Barulah kalau kita percaya terhadap informasi yang dikemukakan, yang informasi tersebut nggak bisa kita validasi, nggak bisa kita verifikasi, itu baru namanya bahasa keimanan. Bagaimana cara memastikannya? Cara memastikannya adalah didapat dari informasi yang valid, dan tidak ada informasi yang paling valid di dunia ini kecuali yang ada di dalam Al-Quran, kecuali yang ada di dalam
Al-Quran. Informasinya sahih, valid. Nah, dengan pemahaman itu jadi kita yakin. Dan sudah tidak perlu lagi untuk memverifikasi informasi-informasi dan keterangan yang disampaikan. Kalau seandainya harus riset, ya memang itu tuntutan orang memiliki akal. Tapi bukan dalam konteks untuk percaya dan tidak mempercayai. Tapi dalam konteks adalah mempercayai dan semakin meyakini. Itu risetnya kita. Untuk jumlah ayatnya, nah Fir'aun, kisah tentang Musa dan Fir'aun juga termasuk kisah yang itu yang kita nggak tahu eranya ini kapan. Kita nggak pernah tahu. Yang pasti kita dapatkan dari Al-Quran kisah tentang Fir'aun, Bani Israel, dan juga Musa di di era terdahulu yang kita nggak bisa memastikan kayak gimana itu bentuknya. Ya. Untuk jumlah ayatnya 46, menurut sebagian ulama Kufah, sementara ulama-ulama yang lainnya menyebut 45. Ya, Quran yang mushaf yang ada di tangan kita ini, ya, itu 46. Baik, itu sementara cukup di situ, kita teruskan. Nah, sebelum kita melihat tentang tema, saya ingin memulakan dengan konstruksi yang Allah letakkan di dalam bangunan surah An-Nazi'ah ini. Surah An-Nazi'ah sebelumnya adalah surah An-Naba. Jika di dalam surah sebelumnya, di akhir ayat, di akhir surah Allah menyatakan tentang peristiwa yang akan terjadi, yang akan dilalui oleh orang-orang kafir berupa penyesalan yang tiada henti. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Penyesalan ini dilihat dari dimensi waktu, itu terjadinya di hari kiamat. Dan hari kiamat itu berarti era kematian, selepas kematian di dunia. Dimensi tempatnya kiamat, dimensi waktunya adalah selepas kematian. Sementara di awal surah An-Nazi'at ini Allah memulakan dengan wan-nazi'ati gharqa. Sehingga Allah ingin memberi kepastian dan meyakini serta menekankan bahwa penyesalan itu akan terjadi dengan adanya peristiwa ruh yang diambil daripada jasad manusia. Nah, sehingga konstruksinya adalah konstruksi memperkuat. Ini berbeda dengan cara orang. Orang kadang-kadang ngasih informasinya A, tapi ternyata informasi pendukungnya itu bicara tentang yang bukan A. Berbeda dengan ini, Allah menyatakan sebelumnya bahwa nanti ada orang kafir itu akan menyesal. Didukung dengan informasi bahwa sebelum orang kafir itu menyesal, pasti orang-orang itu semuanya akan mati. Termasuk si kafir. Termasuk si yang tidak punya keimanan. Sehingga ungkapannya wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nasqa, was-sabihati sabha, was-fasabiqati sabqa. Sampai akhir. Nah, itu. Sementara surah An-Nazi'at ini diawali dengan peristiwa kematian yang ditandai dengan dicabutnya nyawa dari jasad manusia. Sementara diakhiri dengan sebuah informasi bahwa peristiwa tentang kematian dan tentang hari kiamat itu singkat saja. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari itu, ya, saya tidak menceritakan tentang orang, tapi menceritakan tentang pelakunya itu sendiri. Siapa itu? Ya mereka itu. Ka'annahum yauma yarawnaha. Pada hari ketika itu, mereka akan melihat hari kiamat. Lam yalbathu. Yang mereka tidak melihat, yang mereka tidak merasai, illa asyiyatan aw duhaha, kecuali sebentar saja. Asyiyah itu waktu sore. Sore sampai ketemu maghrib itu kan sebentar.
au duhaha, begitu juga dengan waktu duha. Artinya, peristiwa hari kiamat yang nanti akan terjadi ditandai dengan sangkakala 1, itu sekejap saja, sekejap mata saja. Dan sekejap mata itu juga lah terjadinya dicabutnya ruh dari jasad manusia. Jadi kalau begitu, susunan ayat awal dengan susunan ayat akhir itu klop. Kalau awal An-Nazi'ah itu bicara tentang singkatnya dicabutnya ruh dari jasad manusia, sementara di akhirnya bicara tentang singkatnya peristiwa hari kiamat yang meluluh lantahkan seluruh dunia dan segala isinya. Sama-sama singkat, bukan? Artinya seolah-olah Allah ingin menjawab, kalau ada orang berbicara nggak percaya sama hari kiamat, apa mungkin itu akan terjadi? Kenapa? Tidak bisa. Buktinya setiap hari kalian melihat orang juga sudah aku ambil ruh jasadnya. Ya. Apa yang sulit? Ya. Jangankan kok perkara yang mudah, perkara yang lebih berat saja aku bisa buat. Jangankan kok menghidupkan kembali orang yang pernah ada. Yang belum ada saja aku buat bisa. Gitu. Oke. Nah, ada 5 tema utama. Yang pertama adalah terkait dengan ending manusia yang ditandai dengan dicabutnya nyawa, wan nazi'ati gharqa. Terus kemudian yang kedua adalah kisah tentang penyesalan orang. Di mana dilihat penyesalannya itu mulai daripada yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubu yauma idzi wajifah absaruha khasyah. Itu nyesel. Dadanya gemuruh, bergemetar, nervous, nggak karuan. Di saat yang sama absaruha khasyah, matanya itu linglung. Ini kan orang kalah. Bagaimana kalau kita ngelihat pertarungan di atas ring tinju itu? Biasanya sesakit apapun orang, kalau menang dia nggak terasa itu. Tangannya pasti akan begini. Ya. Tapi yang kalah, entah bagaimana dia pasti akan nunduk matanya. Mungkin kan bisa saja. Yang menang ini dari awalnya sudah dihajar habis-habisan, badannya udah sakit. Tapi ternyata yang kalah ini sesungguhnya nggak banyak pukulan, tapi sekali pukul langsung jatuh. Ya, artinya dari sisi keparahan luka, mungkin yang menang lebih parah lukanya. Sementara yang kalah mungkin nggak seberapa, cuman hilang keseimbangannya sehingga dia terjatuh. Meskipun dia masih mampu untuk berdiri, pasti yang kalah itu mukanya pasti akan nunduk. Nah, ini bentuk kepasrahan, penyesalan. Ya. Terus kemudian juga terkait dengan naza. Ya. Terus yang keempat, ancaman yang Allah akan berikan kepada orang musyrik. Ini juga Allah bicarakan di dalam surah An-Nazi'at ini. Ya, orang musyrik, orang kafir. Terus kemudian yang terakhir ditutup dengan surah mulai dari 31 sampai 46. Itu juga bicara tentang itu. Dan ditutupnya adalah terkait dengan peristiwa hari kiamat. Sehingga seolah-olah closing statement-nya adalah ya kiamat itu pasti akan terjadi. Setuju nggak setuju orang gitu kira-kira, percaya atau nggak percaya orang, masuk logika mereka atau nggak masuk logika mereka, kiamat itu akan terjadi. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Oke. Nah, surah selepas surah An-Nazi'ah namanya surah Abasa. Surah Abasa berbicara tentang kealpaan Nabi. Dan juga kealpaan hampir semua umatnya yang disebabkan karena kesilauan melihat kedudukan orang. Nabi tentu dengan pertimbangan kemanusiaan itu lebih memilih
berdiplomasi secara total dengan para pembesar Quraisy. Logis, harapannya kalau pembesar Quraisy itu deal diplomasinya, maka seluruh orang-orang yang ada di dalam kabilahnya akan masuk Islam. Tidak salah sesungguhnya ya. Tetapi justru kalau itu dilakukan justru malah menomor sekiankan orang yang sesungguhnya dia ini punya ketulusan, cuman gara-gara ini termasuk orang biasa, bahkan si buta, nah, itu yang jadi bermasalah. Maka kemudian Allah ingatkan, abasa wa tawalla an ja'ul ama. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, di antara perkara yang paling sering membuat orang itu melupakan hari kiamat, itu adalah terlalu konsen terhadap gebiar dan silaunya kedudukan. Temu kan? Nah, temu. Oke, kita teruskan sekarang. Kita mulai satu persatu. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Wasabihati sabha. Fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Nomor 1 sampai 5 ini adalah nama-nama di antara malaikat. Malaikat itu tidak terbilang berapa jumlahnya. Hanya saja yang perlu kita yakini, yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala itu 10 yang diwajib untuk dihafalkan. Oke. Ini tip kedua ya. Tip kedua, kuis kedua. Sebutkan 7 nama malaikat beserta fungsinya. Yang bisa menjawab 7 dapat hadiah. Silakan. Baik, silakan buat teman-teman peserta. Ini langsung ada kuis kedua. Sebutkan 7 nama-nama malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya atau fungsinya. Siapa cepat dia ini ya. Oke. Oke, gimana? Ada? Baik, atau mungkin boleh kasih reaction aja, nanti kita tunjuk dan diomongin, atau via chat juga boleh. Mau via on mic, boleh banget buat teman-teman. 7 nama malaikat beserta tugasnya. Oke, saya sebut. Oh, udah ada ya? Oh, udah ada. Oke, di chat. Wis. Oh, sudah ada dari di chat ya Ustadz ini ya? Iya. Bentar. Keep active. Oke, ini ada 2 jawaban, 2-nya betul. Dwi Setiorini sama Ulfa Rodiah. Oh dia, oke baik. Mungkin karena yang pertamanya Kak Dwi Setiorini kali ya. Oke, mungkin. Oke. Nah, baik. Khair. Terima kasih. Syukran buat Kak Dwi. Nah, ini Allah menyebut ada beberapa nama malaikat. Wan nazi'at. Dari ungkapan sini disebut dengan naza. Naza. Naza itu yang paling mudah difahami itu kalau seandainya kita terkena duri. Dan kita ingin mencabut. Nah, itu namanya naza. Wan nazi'ati, ya ini sebuah ungkapan ekspresi tentang malaikat-malaikat yang dia ini diberi tugas untuk mencabut. Tentu maksudnya adalah nyawa. Gharqa. Gharqa itu tenggelam. Bisa bayangin nggak bagaimana sakitnya kalau orang itu nggak bisa renang, ya? Kemudian dia diceburin sama teman-temannya, mungkin dikerjain gitu ke kolam. Wah, itu gharqa namanya. Jadi antara satu pengen selamat dan antara dia ini akan tenggelam. Nah, itu namanya gharqa. Maksudnya apa?
Maksudnya adalah ini jenis mayit yang nakal. Jenis mayit yang apa ya? Ya, orang kafir pasti. Jenis mayit yang dia ini banyak melakukan kemaksiatan di hadapan Allah. Atau jenis mayit yang terlalu cinta sama dunia. Makanya sakit. Kalau orang dicabut dan nggak mau, karena ingat kedudukan. Karena hatinya masih bergelayut sama dunia. Hatinya masih sangat cinta dengan harta. Nah, itulah yang jadi sakit. Ya. Kalau seandainya sama seperti orang digeret tapi nggak mau digeret, ya itu kan pasti sakit itu. Tangannya megang, kakinya berpegang kepada memajak kepada bumi. Bahkan mungkin kakinya akan jadi luka-luka. Nah, itu gambaran wanasiati gharqa. Berbeda dengan wanasyitati nashta. Kalau wanasyitati nashta itu kebalikannya. Sama seperti kalau kita punya jarum. Makanya kalau vaksinasi itu kan ya sakitnya sedikit. Tapi kalau kitanya ini ngenceng, wah itu nanti efek yang ditimbulkannya bengkak. Makanya biasanya sama dokter kalau mau vaksin disuruh rileks. Ya, disuruh rileks. Ya, supaya tidak ada reaksi yang berlebih. Itu wan nasyitati nashta. Wasabihati sabha. Ya. Wasabihati sabha itu terkait dengan kecepatan. Jadi mengangkatnya, mencabutnya, ini kayaknya slide yang seterusnya ini, dengan cepat. Fassabiqati sabqa, hampir sama dengan sabihat tadi itu. Ini dari sini ketemu kita ungkapan as-sabiqunal awwalun, ini yang terdahulu. Jadi kita bahasakan dengan fast response. Fassabiqati sabqa, dan malaikat yang mencabut nyawa dengan amat kencang. Fal mudabbirati amra, dan juga malaikat yang dia ini memanage, mudabbir. Mudabbir, kalau di asrama, di pesantren itu biasanya ada mudabbir. Kadang-kadang disebut dengan musyrif, ya, PIC atau supervisor gitu, atau mudabbir, dia yang mengelola urusan-urusan kehidupan di atas muka bumi. Ayat 1 sampai 5 ini Allah bersumpah dengan malaikat, dengan beragam malaikat. Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, dia ini bebas berkehendak untuk bersumpah dengan siapapun. Berbeda dengan manusia. Kalau kita manusia ini tidak diperkenankan untuk bersumpah melainkan kepada Allah. Nah, ini bedanya Khalik dan makhluk. Jadi kalau Allah ini bersumpah dengan apapun bebas. Baik makhluknya itu berupa manusia, tumbuh-tumbuhan yang ia ciptakan, ataupun hewan. Nah, dalam konteks surah An-Nazi'at ini Allah bersumpahnya kepada malaikat. Dan selalunya Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu memang spesial. Allah bersumpah dengan waktu, wal fajr, wal asr, wal duha. Semuanya spesial itu. Nah, ketika di sini Allah bersumpah dengan malaikat menunjukkan bahwa malaikat ini termasuk makhluk yang luar biasa, spesial, diciptakan dari bahan yang mulia berupa cahaya. Nah, itu Allah. Berbeda dengan kita tidak diperkenankan untuk bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan tidak diperkenankan, Nabi menyatakan bahwa kalau orang itu bersumpah dengan selain Allah, maka dia akan mendapatkan
hukuman. Jadi tidak diperkenankan bagi seseorang itu untuk bersumpah kecuali bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Man kana halifan, kata Nabi, barang siapa yang bersumpah, falyahlif billah, maka hendaklah dia bersumpah kepada Allah. Kalau seandainya nggak bisa, maka harus diam dia. Nah, ini bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya biasanya orang itu kalau kebanyakan sumpah, kebanyakan berjanji, itu tanda bahwa dia nggak mampu. Untuk menutupi ketidakmampuannya itu, maka dia harus berjanji dan berjanjinya dengan sumpah. Kalau orang mampu tuh nggak perlu bersumpah dia kerjain aja langsung, dia buktikan saja langsung. Tapi kalau orang bersumpah, berjanji, apalagi sumpahnya dengan janji, itu tanda bahwa orang tersebut itu nggak mampu. Maka sister semuanya ini Islam, jangan mudah tergoda dengan rayuan dan janjian. Ya, kalau seandainya dia mampu, pasti nggak pakai janji-janji dia. Kalau dia belum mampu, maka dia nggak perlu berjanji. Ya, makanya salah satu tanda seorang cowok yang bagus tuh nggak ngumbar janji. Kalau ada yang ngumbar janji, itu harus hati-hati. Harus hati-hati dengan begitu. Apalagi kalau sampai bersumpah. Nah, itu ayat berapa tadi? Ayat 1 sampai 5. Nah, setelah Allah menjelaskan tentang peristiwa dicabutnya nyawa dari masing-masing pribadi, Allah menjelaskan apa yang akan berlaku bagi masing-masing individu tersebut. Jadi, fisik kita ini atau kehidupan kita ini diciptakan dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur fisik, unsur bumi, dan yang kedua adalah unsur langit. Unsur bumi ini berupa apa saja yang kita konsumsi dari atas bumi. Termasuk juga yang kita akses, kita nikmati, semuanya adalah bumi. Mulai gentengnya, batu batanya, laptopnya, pensilnya, bajunya, rumahnya, sampai kemudian kendaraannya, semua itu unsur bumi. Dan yang kedua adalah unsur langit, berupa kasih sayang, belas asih, respect to the others, ibadah, ruhiyah, tilawah, membaca, itu semuanya unsur langit. Nah, menariknya kehidupan kita ini tidak ditentukan oleh unsur buminya, tetapi ditentukan oleh unsur langitnya. Ketika ruh itu sudah dicabut daripada fisik kita, maka fisik kita ini akan fana, dikuburkan, akan dimakan oleh binatang-binatang yang ada di dalam bumi. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah unsur langitnya, amal salehnya, senyum yang pernah dulu dibuatnya, bantuan yang pernah disampaikannya. Yauma tarjufur rajifah, pada saat itu irtajaf. Next, irtajafa itu apa? Gebeletar. Ini irtajaf, murtajif. Orangnya disebut murtajif. Yauma, pada hari itu ya tarjufur rajifatu. Jadi makanya kalau ada orang yang meninggal itu kan keningnya berpeluh biasanya. Kalau seandainya sulit meninggalnya, sulit nazaknya, sakaratulnya sulit, maka biasanya juga akan terjadi goncangan di atas kamar tempat tidur itu. Nah, tetapi yang Allah kisahkan di dalam ayat yang ke-6 ini bukan peristiwa kematian biasa, tapi peristiwa kematian yang kubro, yaitu hari kiamat. Tadba'u harradifah, yauma tarjufur radifah, tadba'u harradifah. Tadba'u harradifah itu apa? Tadba'u harradifah itu adalah peristiwa sangkakala yang kedua. Sehingga meskipun tidak disebutkan, yauma tarjufur radifah itu pada hakikatnya adalah peristiwa sangkakala kematian yang besar di hari yang pertama. Maaf, titiupan sangkakala yang pertama itu. Bagaimana enggak orang bumi hancur, gunung yang begitu kokohnya itu terbang sana kemari, langit itu dibuka, jatuh. Kita bisa bayangin kalau seandainya atap rumah kita ini roboh,
pecah atau lubang atau retak, kan yang di bawahnya pasti rusak. Nah ini nanti hari kiamat nanti yang akan rusak itu bukan atap kita saja, tapi langit itu. Langit yang tidak ada tiangnya itu akan dibuka. Yang kemarin kita sebutnya fakanat abwaba itu, wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Ya kan? Itu Allah sebutkan kemarin kan begitu kan? Nah, jadi bisa bayangkan kalau ada tiangnya mah bisa ngejaga, tapi ini langit ini nggak ada tiangnya, sehingga kalau Allah buka, Allah pecahin itu langit, maka habis semuanya akan di bawahnya. Ya, nah, itu yauma tarjufur rajifah. Tatba'uhar radifah itu diikuti dengan sangkakala kedua, dibangkitkan manusia. Yauma tarjufur rajifah itu adalah sangkakala pertama. Semua orang dimatikan, terjadi hari kiamat, dan di dalam tempo tertentu yang tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, tatba'uhar radifah, diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Semua orang hidup, makhluk hidup semuanya dari awal sampai akhir. Ya. Maka kemudian Allah menyebut misalkan dalam surah Al-Haqqah, wa humilatil ardu wal jibal. Bumi dan juga gunung itu diangkat-angkat. Fadukata dakkata wahidah, dan kemudian digoncangkan. Dalam sekali goncangan saja selesai. Ya. Sama kalau kita punya dadu. Dadu itu kalau dipegang sekali aja duduk gitu ya, dalamnya udah kayak gimana itu susahnya. Ya. Apa yang akan terjadi? Qulubu yauma idzi wajifah. Pada hari itu hatinya orang itu akan takut. Kulubun pada hari itu, kulubun hati, yauma idzin pada hari itu wajifatun. Ini kalau yang pertama tadi itu disebut dengan gemetar. Gemetar itu ekspresi fisik, tapi sesungguhnya yang membuat dia ini gemetar apa? Kondisi hatinya. Nah, ini disebutkan, disebutkan sebelum hatinya takut, fisiknya itu sudah diombang-ambing dengan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Ditambah lagi dengan, berarti hari kiamat yang selama ini saya ingkari betul terjadi. Jadi makin dia antara fisik sama jiwa, sama hati. Dan kalau sudah begitu, absaruha khasyah, maka matanya hanya bisa bernanar, nunduk ke bawah. Tanda orang tuh kalah, dia nggak memiliki apa-apa kecuali penyesalan yang tidak berkesudahan. Ya, itu kondisinya, kondisi hari kiamatnya. Makanya Rasulullah SAW pernah suatu ketika itu ditanya oleh salah seorang sahabatnya, Rasulullah, apa pendapatmu ya Rasulullah kalau seandainya sholat yang saya lakukan itu semuanya selawat-selawat itu yang saya sampaikan itu semuanya saya tujukan kepadamu. Nabi kemudian menjawab, idza yakfiyakallah, kalau seandainya Allah itu telah mencukupimu, ma'ahammaka min dunyaka wa akhiratika, maka dunia dan akhirat itu tidak akan membuat kamu menjadi gulana sedih. Makanya kita kemudian diajari oleh para guru-guru kita, para coach kita, selalu mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata Nabi, kalau seseorang itu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dunia tidak akan membuatnya kecewa, dunia tidak akan membuatnya merana, dunia tidak akan membuatnya dia gulana, gundah gulana. Begitu juga dengan akhiratnya. Nah, berbeda dengan orang yang dari awal mengingkari peristiwa-peristiwa kayak begini, qulubu yauma idzi wajifah absaruha khasyah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Dalam situasi seperti itu pun dia antara percaya dan tidak, mengatakan apa iya kita ini akan dikembalikan lamarduduna fil hafirah
Hufrah itu apa? Hufrah itu adalah liang. Liang. Maka kemudian kita mendengarkan doa Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufurin min hufurin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga dan jangan jadikan kuburnya sebagai liang neraka. Nah, karena dia tahu bahwa dulu dia memahami bahwa kehidupan itu diakhiri ketika seseorang itu wafat dimasukkan ke dalam liang lahat. Maka kemudian dia mengatakan, lamarduduna, inna lamarduduna fil hafirah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Apa iya katanya, kita ini benar akan dimasukkan ke dalam kehidupan dulu itu, ya, sebagaimana kita sebelum dimasukkan ke dalam liang lahat itu. Aidza kunna idhaman nahirah, aidza kunna idhaman nahirah. Bukankah dulu kita ini adalah tulang belulang yang telah hancur? Nggak mungkin kayaknya kita ini kalau seandainya kita akan dibangkitkan semula. Di suasana kayak begitu. Qalu, yang ada justru mereka mengatakan tilka idzan karratun khasirah. Jika demikian itu terjadi, karratun. Karrah itu berulang. Ya, khasirah itu rugi. Kalau seandainya memang ini akan terjadi, betul-betul kita ini merugi. Nah, betul-betul kita ini merugi. Rekan-rekan yang saya banggakan, ini suasana yang kita dapatkan adalah suasana penyesalan yang tidak berkesudahan. Dan masih ada kesempatan untuk menyesali. Masih ada kesempatan untuk menyesali. Kok sempat-sempatnya orang kayak begitu ini menyesali. Ya. Nah, kemudian diteruskan di dalam ayat yang ke-13-nya, fa innama hiya zajratu wahidah. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Wahai bagi orang-orang yang tidak mempercaya hari kiamat, orang-orang yang meragukan eksistensi hari kiamat, orang-orang yang merasa bahwa hari kiamat itu nggak mungkin terjadi, orang sudah meninggal dimasukkan ke dalam alam kubur, ke barzah, ke dalam kuburan, lantas dia pasti akan bercampur dengan tanah, ditutupi dengan tanah yang sudah tidak ketahuan, karena umur dunia sampai saat ini sudah 1.500 tahun. Bahkan lebih daripada itu, umurnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad 1.500 tahun. Nah, kalau begitu berarti kalau dihitung daripada Nabi Adam sudah berapa? Nggak mungkin itu kembali. Nah, begitu kira-kira kan? Maka Allah mengatakan, apa? Fa innama, bahwa sesungguhnya peristiwa hari kiamat itu zajratun, hukuman wahidah sekali saja. Artinya ungkapan zajratun wahidah ini ingin mengcounter semua yang diyakini oleh orang Quraisy, yang diyakini oleh orang kafir, yang diragui oleh orang ateis. Itu cuma sekejap saja, zajratun wahidah. Sehingga jawaban tentang adanya hari kiamat itu adalah pukulan. Nah, begitu bahasanya. Zajratun wahidah, pukulan telak sekali, pukul langsung tumbang. Fa'idahum bisahirah. Ketika sangkakala itu dibuat sekejap mata saja, maka orang akan berada di dunia lain yang bukan dunia sekarang. Dan ketika sangkakala itu ditiup sekali lagi, maka dia akan berada di dalam era yang berbeda dengan era yang sekarang, era baru. Fa'idahum bisahirah. Nah, Ibnu Abbas menyatakan as-sahirah itu apa? Al-ardu kullaha. Artinya
bahwa orang ketika nanti hari kiamat itu didatangkan, dia akan berada dalam suatu wilayah yang wilayah baru. Tetapi sebagian ulama menyebut waktu itu terjadinya ada di mana? Ada di Syam. Ada di mana? Ada di Baitul Maqdis. Nah, sehingga negara Syam itu dinilai oleh para sejarawan sebagai tempat di mana berkumpulnya padang mahsyar. Wallahu alam, ya. Saya sendiri tidak memiliki pengetahuan yang lebih tajam dan lebih dalam terkait dengan itu. Tapi kalau seandainya keimanan global kita yang perlu kita yakini adalah bahwa ketika hari itu terjadi, maka orang akan berada dalam sekejap mata akan berada di dalam era yang bukan era sebelumnya. Dia akan berada dalam satu wilayah baru yang bukan sebelumnya. Ayat 1 sampai ayat 13, ayat 14, ya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, ayat 15 Allah kemudian memulakan. Membawa kisah baru. Kenapa? Sebab 1 sampai 14 sudah ditutup dengan closing statement. Pokoknya hari itu akan ada era baru. Manusia tiba-tiba berada di dalam situasi baru. Kalau seandainya dia berada di dalam bumi, dia bumi baru yang bukan bumi dulu. Kalau dia berada di dalam satu situasi, maka situasi baru bukan situasi yang dahulu. Selesai itu, kisah itu. Nah, sekarang kemudian Allah mulakan dengan membawa kisah baru, yaitu kisah tentang Musa. Hal ataka hadithu Musa. Hadis itu artinya perkataan. Hadis itu artinya sesuatu yang baru. Makanya disebut dengan berita. Makanya kalau sesuatu kejadian yang baru, maka langsung menjadi berita. Hadis itu bisa bermakna yang berarti sunnah, sama seperti yang disebut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah telah datang kepadamu hadithu Musa, kisah tentang Musa, perbincangan perbualan tentang Nabi Muhammad, tentang Musa. Jadi pertanyaan ini, ya, pertanyaan ini bukan untuk bertanya, tapi disebutnya adalah pertanyaan untuk menarik perhatian. Kenapa kok kisahnya tentang Nabi Musa? Karena di sebalik Musa ini ada Fir'aun. Ada apa dengan Fir'aun? Fir'aun itu adalah sosok manusia yang paling bengis, yang paling merasa kuat. Sehingga ini sengaja diturunkan kisah ini. Seolah-olah Allah ingin menyatakan mana orang-orang yang meragui hari kiamat. Kalau ada orang yang meragui tentang hari kiamat, maka semestinya dia harus tahu diri. Seberapa sih besarnya dia? Bukankah ada sosok yang lebih kuat, yang lebih dahsyat, yang lebih bengis daripada kalian-kalian itu, yaitu sosok tentang Fir'aun dan bagaimana pengakhiran Fir'aun. Kalau Fir'aun yang kuat, yang dahsyat, yang superpower itu pengakhirannya kayak begitu, kenapa pula orang-orang yang berlevelnya berat jauh di bawah Fir'aun itu kemudian mengingkari dan nggak percaya sama hari kiamat? Kira-kira begitu. Kenapa Allah turunkan kisah tentang Musa dan tentang Fir'aun? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idnada, ketika memanggil ketika memanggil kepada Musa, siapa Rabbuhu Tuhannya. Ingatlah ketika Tuhannya memanggil Musa bil wadil muqaddasi tuwa. Muqaddas itu yang disucikan. Tuwa itu adalah salah satu nama lembah. Ya. Salah satu nama lembah. Namanya Tuwa. Jadi lembah tua. Lembah tua, bukan lembah muda ya. Namanya lembah tua.
Makanya kemudian di dalam surah Thaha Allah mengatakan idhab ila fir'auna innahu tagha. Ini kisah ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha ya, di dalam surah Thaha Allah menyebutkan idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan saudaranya diminta oleh Allah untuk menjumpai Firaun karena Firaunnya itu melampaui batas. Ya. Ditambah lagi kisah tentang Bani Israel. Jadi Firaun itu adalah pembesar Mesir yang menjajah Bani Israel. Salah satu bentuk penjajahannya yang terjadi adalah yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak-anak kecilnya disembelihin sementara perempuannya dipermalukan. Ini dahsyat sekali. Kesombongannya semakin dahsyat karena dia mengaku Tuhan. Sehingga tidak ada kejahatan kriminal yang paling besar di atas muka bumi ini melainkan ketika ada orang yang mengaku dirinya punya semuanya, berkuasa. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya Allah menyatakan ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Ya, yang saya tahu tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali aku. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Yang saya tahu tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali aku. Nah, jadi orang di atas muka bumi ini yang paling dahsyat dosanya itu adalah orang yang paling merasa berkuasa. Dan biasanya kalau orang merasa berkuasa, maka dia tidak menghormati kalau ada peraturan selain daripada peraturan dia. Sehingga dia menginginkan agar peraturan yang berlaku itu adalah peraturan dia. Nah, ini orang yang paling dahsyat kenakalannya. Dalam konteks kehidupan yang lebih luas, ini orang yang tidak mau mengambil peraturannya Allah, dan dia justru ambil peraturannya dia sendiri, nah itulah orang yang nakal. Bagi dia dunia ini punya dia, padahal semuanya punya Allah. Kalau dunia ini punya Allah, maka aturan yang paling layak untuk dipakai adalah peraturan Allah, bukan aturan dirinya. Fakul halaka an ila antazakka. Katakanlah kepada Fir'aun, hendaklah Fir'aun itu, hendaklah engkau itu mensucikan diri. Wa ahdiyaka, dan aku akan memberi petunjuk kepadamu, ila rabbika, aku akan menuntutmu kepada Tuhan untuk menuju Tuhanmu, fatahsya, dengan demikian kau akan jadi takut. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu kemudian Musa memberikan tanda-tanda kemuliaannya yang besar. Saya ingin mengambil sebuah kaidah dakwah, bahkan mungkin juga kaidah kehidupan kita ini. Saya kemarin pernah menyatakan ya, orang itu kalau masih punya rasa takut itu bagus. Sehingga dia tidak berlaku sekehendaknya. Kalau orang masih punya perasaan takut itu bagus. Dia masih bisa menghormati ketentuan yang ada di dalam sekitar kehidupannya. Sebaliknya, yang menjadi sumber malapetaka orang angkara murka itu adalah tagha, melampaui batas. Lawan daripada orang yang takut tadi. Nah, supaya hilang, tagha itu harus dilakukan upaya pembersihan, tazkiyah. Ya, dengan cara ketawaduan sehingga sombongnya hilang. Dengan cara ketulusan sehingga angkara murkanya hilang. Nah, ketika tazkiyah itu sudah dilakukan, maka nanti yang muncul adalah sifat rasa takut. Kalau sudah rasa takutnya ada, maka nanti yang muncul adalah penghambaan yang sempurna. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan tidak mungkin seseorang itu bisa merasakan penghambaan yang sempurna kalau di dalam jiwa dan hatinya ada kesombongan. Maka harus ditazkiyah
Harus disucikan kesombongan itu, dibersihkan. Kalau sudah bersih, maka nanti akan muncul perasaan khasyah. Sebaliknya, dan ini yang dilakukan oleh Firaun, ya, fakadzdzaba wa asar. Ya, mendustai. Kalau orang sudah terbiasa dusta, maka dia akan melakukan pelanggaran isyan. Kalau orang sudah sering melakukan pelanggaran kemaksiatan, maka pasti dia akan berpaling kepada Allah. Idbar, berpaling kepada Allah. Kalau sudah berpaling kepada Allah, pasti dia ini akan ngaku bahwa dirinya ini sebagai Tuhan. Dan ini yang terjadi dalam Firaun. Jadi ini rumus kehidupan. Nah, oleh karena itu, bagi masyarakat yang memiliki kesombongan, materialisme, keterlaluan, nah itu materi yang harus sering disampaikan adalah tazkiyah, materi-materi tazkiyah. Kalau sudah nanti dibersihkan hatinya, maka nanti akan ada ungkapan khasyah, ada perasaan takut. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ya, min ibadil ulama. Dan kalau sudah ada perasaan khasyah di dalam diri seseorang, maka nanti akan muncul penghambaan yang sempurna. Ya. Nah, ternyata Fir'aun nggak ngambil jalan itu. Dia ngambil jalannya adalah fakadzdzaba wa asar, takdzib, mendustai. Kalau sudah mendustai, maka dia sudah nggak yakin kehidupan ini diawasi. Karena kehidupan ini nggak diawasi, maka dia akan melakukan banyak pelanggaran. Kalau sudah terlalu banyak pelanggaran dilakukan, maka dia menyebelahi Allah. Konsepnya Allah tidak dilakuin, kehendaknya Allah tidak dilaksanakan. Dan kalau sudah kayak begitu, apalagi memiliki kekuasaan, dia merasa bahwa dirilah yang berkuasa. Padahal sesungguhnya kuasa tidaknya seseorang itu tergantung siapa yang melakukan. Kuasa tidaknya sesuatu itu bergantung dengan bagaimana dia ini diproduktifkan, diberdayakan. Oke, saya ingin ngasih contoh ya. Ini besi. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Nggak kelihatan juga. Nah, ini. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan sekarang. Ini besi. Ini kertas. Oh, kertas itu putih. Oh, kelihatan. Oke, kelihatan. Oke, ini besi. Ya, ini besi hitam warnanya. Sementara ini kertas. Ini kertas. Ya. Menurut logika antum, mana yang kuat, besi atau kertas? Hah? Pasti besi ngomong semua. Tapi kuat tidaknya besi dan kertas itu bukan tergantung besi dan kertasnya. Tapi tergantung kita yang manage dan mentadbirnya. Tergantung kita yang memiliki kehendak. Kalau seandainya besi itu saya bakar, kan leleh dia. Sementara kertas saya simpan, berarti dia yang lebih kekal. Ya enggak? Begitu juga dengan kita. Kita ini berdaya atau lemah, itu bukan ditentukan oleh kita, tetapi ditentukan oleh siapa yang berkuasa ke atas diri kita. Siapa yang berkuasa? Allah. Allah. Oleh karena itu jangan pernah ngerasa kuat. Kita ini kuat kayak begini itu dikarenakan kita diizinkan oleh penguasa. Oleh penguasa kita, Allah ya, bukan menteri atau pemimpin, bukan. Tapi Allah. Kalau seandainya Allah sudah tidak berkehendak, tentu kita juga akan lemah. Ya.
Sama seperti kapak dengan silet. Mana yang lebih power? Mana yang lebih berdaya? Halo. Pasti semuanya ngomong yang paling berdaya adalah kapak. Tapi kapak itu berdaya kalau dipakai untuk memotong pohon kelapa. Iya kan? Tapi kalau dipakai untuk motong kuku, bisa nggak? Berdaya nggak kapak itu? Enggak. Sebaliknya, masa mau motong kelapa pakai silet? Iya kan? Nggak bisa. Nah, oleh karena itu berdaya dan tidaknya kita ini sesungguhnya tergantung oleh penguasa kita. Maka seseorang hamba selalu mengatakan nahnu fuqara'u ilaikum. Sesungguhnya kita ini semuanya ya Allah itu kerdil, lemah, hina di hadapanmu. Maka jangan pernah ngerasa kuat. Sebab kalau kita ngerasa kuat, khawatir nanti akan menjadi Fir'aun tadi. Nah, oke, kita kembali. Wahai orang-orang yang tidak percaya sama hari kiamat, kalian ini apa hebatnya? Seberapa kamu hebatnya? Orang Fir'aun saja yang memiliki kemampuan, kekuatan yang luar biasa kayak begitu pun saya selesaikan. Apalagi kamu. Begitu kira-kira bahasanya kan? Fakadzdzaba wa 'asa tsumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ini yang disebut dengan iddia' bil uluhiyah. Ngaku sebagai Tuhan. Oke, ngaku sebagai Tuhan. Kalau sudah ada kesombongan, maka biasanya tidak berapa lama lagi Allah akan sentil dan dengan begitu maka dia akan tumbang. Oke, next. Ayat seterusnya. Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah akan menghukumnya, menghukum Fir'aun itu, ya, nakalal akhirah di hari kiamat, wal ula itu dunia, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ketahuilah bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada yang pertama. Yang pertama itu adalah dunia. Dunia disebut dengan dunia itu karena kedisinian. Dana ya denu itu dekat. Sehingga dunia itu disebut dengan dunia dalam bahasa Arab karena lidunui, karena kedekatannya. Sementara hari akhirat itu masih akhir nanti. Ya. Sehingga nggak tahu kapan, pokoknya akhir. Nah, begitu, ya. Kalau dunia tidak disebut di awal, tapi disebut kedisiniannya. Oke. Jadi itu apa namanya? Kisah cara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana pengakhiran dari orang-orang yang tidak meyakini akan adanya hari kiamat dan sekaligus legitimasi logika yang Allah kembangkan untuk menjawab mereka-mereka yang tidak percaya dengan hari kiamat. Di saat yang sama Allah gambarkan tentang pengakhiran Fir'aun yang juga bukan hanya sekedar tidak percaya dengan hari kiamat, tapi juga mengaku diri sebagai Tuhan. Sehingga seolah-olah Allah yang menyampaikan, jangankan kok kamu yang naif, yang nggak memiliki kemampuan, nggak memiliki power, nggak memiliki apa-apa, kok gaya-gayanya nggak percaya sama hari kiamat. Fir'aun saja, yang juga dia dikisahkan di dalam kitabmu, Fir'aun saja yang dengan kekuatannya kayak begitu pun saya selesaikan. Fa'akhadallahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Yang demikian itu adalah ibrah. Ibrah bagi orang-orang yang takut. Jadi lagi-lagi pakai ungkapan khasyah. Jadi kalau kita ini terlalu berani, itu biasanya akan ngikutin kemauan sendiri. Nah, di dalam surah Al-Qasas Allah kemukakan ini terkait dengan ini. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam. Fangdur kaifa kana akibatud dhalimin.
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. Fir'aun dan bala tentaranya itu kami campakkan, ya, kami campakkan ke dalam apa disebutnya, lembah-lembah yang hina. Dan lihatlah bagaimana pengakhiran dari orang-orang zalim. Bagaimana kaumnya Nabi Ad, kaum Ad, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, semuanya kami campakkan. Begitu juga dengan Fir'aun dan bala tentaranya, kami campakkan ke dalam lautan. Dan justru dengan itu, kami jadikan mereka sebagai simbol-simbol, sebagai ikon-ikon yang mengajak kepada api neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan di hari kiamat nanti mereka tidak akan ada yang menolong. Bukan hanya sekedar itu, di hari kiamat nanti mereka akan dicampakkan ke dalam hukuman yang sangat berat, dan jauh sebelum itu di atas muka bumi dia akan mendapatkan laknat. Tidak berhenti orang itu melaknat orang-orang yang jahat, ikon-ikon kejahatan itu. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala sengaja hadirkan untuk memberi gambaran kepada kita tentang bagaimana sesungguhnya hari kiamat itu akan terjadi. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Semuanya itu Allah hadirkan agar kita mengambil ibrah, dan ibrah itu hanya bisa didapat apabila kita memiliki perasaan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya cukup sampai di sini jam 11. Terima kasih. Saya kalau seandainya ada yang ingin didiskusikan, saya mungkin bisa, ya. Tapi mudah-mudahan hari ini nggak bisa sampai jam 12 kemarin, ya. Saya jam setengah 12 ada kegiatan di luar. Ada ngisi juga di luar, tapi offline. Sehingga saya harus berangkat lebih awal. Terima kasih, itu dari saya. Jazakallah khairan buat Ustadz Khairin atas materinya yang telah disampaikan mengenai tafsir surat An-Nazi'at ayat 1 hingga 26. Sedikit mereview bagaimana ringkasan cerita malaikat yang mencabut nyawa terhadap orang kafir, juga ketika kiamat yang disangkakan, Allah pun menegaskan dengan hanya sekali tiupan saja, sekali innahiya zazghatu wahida. Kemudian juga kita diberi tafsiran mengenai Musa juga Fir'aun, yang mana di akhirnya dapat menimbulkan khasyah bagi orang-orang yang berakal. Baik, untuk kepada teman-teman dapat menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Oke, baik, telah di-setting. Baik, bisa langsung saja untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat Zoom ini kepada teman-teman yang ada pertanyaan. Mungkin sembari kita menunggu teman-teman yang ada pertanyaan, saya izin untuk menanyakan beberapa hal, Ustadz. Ini yang masih saya agak kepikiran sih. Tadi sempat dicontohkan bahwasanya sebenarnya kita tidak mampu kuat jika yang berkuasa atas kita tidak mengizinkan. Karena maka dari itu kita harus tidak berlaku sombong dan memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di surat ini pula dijelaskan bagaimana Fir'aun yang berkuasa dia sombong, tapi mengapa Allah pun mengizinkan Fir'aun untuk berlaku seperti itu gitu. Kan Allah pun tentu di sini mengazab Fir'aun. Namun Fir'aun tidak dapat berlaku sombong jika saja Allah tidak mengizinkannya. Sekiranya kayak gitu mungkin Ustaz. Lalu mengapa Allah membiarkan atau menguasakan kepada Fir'aun untuk dapat berlaku sombong? Kan bisa saja gitu, Allah tidak mengizinkan Fir'aun, Allah menggunakan hati Fir'aun. Itu sih yang masih saya agak kepikirkan dari ini. Ya, baik. Terima kasih. Jadi hidup ini disebutnya adalah era ujian. Jadi sementara hari akhirat nanti disebutnya era memanen.
Dan dengan demikian, maka apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, seorang mukmin menganggapnya sebagai ujian. Ketika kita dikasih kesempatan, kesenangan, itu ujian. Ketika kita dikasih musibah, maka itu juga ujian. Ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, kemudahan berkarir, suaranya ada feedbacknya, jadi noisy. Mungkin ditutup semuanya. Antum tutup. Oke. Nah, itu juga ujian. Di mana ujiannya? Ini coba bayangin nih. Yang belajar kita, yang kerja kita, capek-capek kita, di kantor dimarahin bos sama kita. Selepas kita bisa menghimpun aset, mengumpulkan harta dan benda, ketika sudah haul dan ketika sudah nisab, kita harus mengeluarkan zakatnya. Itu ujian apa enggak namanya? Ujian. Maka di tengah-tengah puncak kesyukuran kita itu, kita tidak boleh lupa diri. Nah, itu ujian. Sama juga di saat kita ini dapat kesedihan. Kita disuruh bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik kesedihan itu Allah katakan ma min nasobin. Nah, wala wasobin. Yusibul muslim. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukah katanya. Tidaklah rasa sakit, pusing, kemudian kepenatan, sampai seandainya duri yang menginjak seseorang, ya, ketika duri yang terpijak di dalam kaki seseorang, itu kecuali Allah akan menghapusi illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan mengampuni dosa dari kesalahannya. Ini berarti kan ujian berarti namanya. Nah, oleh karena itu kenapa di setiap situasi itu selalu ada fikihnya. Kalau orang sakit, fikihnya sabar berobat. Kalau orang dikasih kenikmatan, fikihnya bersyukur dan kemudian berbagi. Nah, begitu juga ketika di hadapan kita ini ada orang baik dan juga ada orang jahat. Allah itu sesungguhnya mau ngapain saja nggak bisa kita tanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak bisa ditanya kenapa dia melakukan ini dan mereka melakukan itu. Tapi yang ada justru wa hum yus'alun. Manusia ini yang akan dipertanyakan. Jadi kalau seandainya Allah dalam tanda kutip seolah-olah mengizinkan Fir'aun melakukan seperti itu, dalam tanda kutip, sesungguhnya dia ingin menguji orang-orang yang sudah membaca firman, orang-orang yang sudah mendengar perkataan dakwah dari para nabinya itu, ingin diuji. Ingin diuji. Dan ternyata kalau bicara ujian, itu tidak ada ujian yang lebih berat kecuali para nabi. Nabi paling dekat dengan Allah, yang dia mengerjakan, mengeksekusi apa yang diinginkan oleh Allah, tetapi kok di dalam perjalanannya ujiannya paling besar. Jadi saya memahami semua yang terjadi itu hanya pada persoalan era ujian itu. Dan nanti di hari kiamat itu eranya era panen. Al-yauma amalun bila hisab. Era di hidup di dunia ini adalah era beramal dengan beragam ujiannya, tanpa ada audit, tanpa ada hisab. Sementara hari kiamat nanti itu eranya hisab, audit, udah nggak ada era amalan lagi. Jadi itu Allah memberikan. Makanya kadang-kadang kita ngerasa ada orang yang nggak beriman sama Allah, tapi kok dikasih rezeki yang banyak gitu ya. Sementara yang mungkin taat, tapi kok susah kehidupannya. Itu konteksnya adalah ujian. Dan yang paling baik itu yang penting kita sukses aja, baik ujian di saat senang ataupun ujian di saat susah. Mungkin itu komentar saya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban cukup mendengarkan. Mengingatkan kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan dapat langsung saja untuk mengirimnya di kolom chat Zoom tanpa harus.
Baik. Mungkin ini ada titipan pertanyaan Ustadz, jika boleh. Sebenarnya ketika tadi kan di awal-awal surat An-Nazi'at itu membahas tentang malaikat. Namun ada titipan pertanyaan, apakah sebenarnya malaikat tuh mengetahui isi hati manusia nih Ustadz? Itu sih. Apakah malaikat ini mengetahui isi hati manusia? Oke. Baik. Salah satu di antara ciri malaikat itu adalah dia mengeksekusi apa yang diperintahkan. Jadi dia tidak memiliki ruang untuk logika. Bahasanya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak menyalahi Allah. Tidak menyalahi apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya kalau malaikat itu diperintah untuk ngasih rizki kepada brother Zaki gitu ya, nggak mungkin dia akan salah alamat ke saya gitu. Atau sebaliknya, kalau seandainya saya mati duluan, tiba-tiba yang dicabut Zaki gitu, nggak mungkin. Namanya la ya'sunallaha ma amarahum wa hum yuf'alun. Dan mereka pasti tinggal ngeksekusi aja. Oleh karena itu, konsep ini membuat tidak mungkin malaikat Jibril itu salah menurunkan wahyu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semestinya yang dapat wahyu itu bukan Muhammad, semestinya Ali, misalnya kalau ada yang ngomong kayak begitu, nah itu dari sisi gagal semuanya itu. Kalau itu terjadi berarti sama saja mencederai Allah. Mana mungkin Allah tuh memilih seseorang utusan yang dia ini gegabah seperti itu, apalagi salah. Kalau seandainya itu terjadi berarti menunjukkan bukan hanya utusannya yang kurang, yang nggak sempurna, tetapi juga yang memilih juga nggak sempurna, dan itu adalah Allah, dan ini nggak mungkin. Nah, jadi kalau ditanya apakah malaikat mengisi tahu isi hati manusia atau tidak, pertanyaannya adalah apakah dia ini diminta untuk mengetahui isinya apa tidak. Kalau seandainya dia tahu, berarti memang dia dikasih tahu oleh Allah. Tapi kalau seandainya enggak, ya memang karena dia enggak dikasih akses untuk itu. Kalau malaikat Jibril itu bisa berkomunikasi dengan Nabi Muhammad karena memang dia didesain untuk itu. Kalau enggak. Meskipun demikian, di pembahasan awal surah Al-Baqarah mengenai diskusi Allah dengan malaikat mengenai penciptaan Adam, itu kan ada diskusi. Ya, ada diskusi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat kemudian bertanya, wahai Allah, apa iya kamu akan menciptakan makhluk yang akan melakukan pertumpahan darah dan kerusakan di atas muka bumi? Secara sekilas ini adalah ruang logika. Dan ini juga menyalahi masa malaikat yang dibilang layak sunallah ma'amaruh wa yaf'aluna ma yumarum kok kemudian bertanya. Ini kan kira-kira sama seperti seorang suami ngobrol sama istrinya. Istri itu harus taat. Ya, sama seperti seorang istri yang mengklaim taat sama suaminya tetapi dia sering mempertanyakan apapun keputusan suaminya. Atau sama seperti seorang staf yang dia menyatakan loyal sama pimpinannya, tetapi setiap kebijakan yang diambil oleh kepemimpinannya dia pertanyakan. Ini berarti kan namanya apa ini? Ini namanya adalah loyalitas yang semestinya palsu ini. Nah, ini kan begitu juga nih. Malaikat kan katanya taat sama Allah. Ketika Allah minta malaikat, kok malah justru malaikat mempertanyakan keputusannya Allah, kan gitu wilayah. Nah, ternyata Imam Al-Qurtubi menyebut yang bertanya itu bukan malaikat kibar, tapi malaikat kerucu, sighorul malaikah. Artinya berarti ada ruang bahwa semakin rendah kualitas kemalaikatan malaikat, gitu, berarti semakin kecil peluang untuk taatnya.
semakin tinggi level kemalaikatan malaikat, maka dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum saya mengatakan, apakah mungkin malaikat itu tahu isi hati manusia? Maka jawabannya adalah jika malaikat itu dikasih kesempatan dan diizinkan oleh Allah itu pasti dia akan tahu. Tapi kalau tidak, maka dia nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz buat jawabannya. Berarti emang malaikat bagaimana diizinkan oleh Allah atau tidaknya gitu untuk mengetahui isi hati manusia. Ini ada pertanyaan Ustadz di kolom chat dari saudari Konita. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya pada peristiwa kiamat dalam surat An-Nazi'at. Apakah yang hidup atau yang wujud? Maksudnya gimana ini? Ini kan penyesalan terjadi ini adalah orang kafir yang meninggal di dalam kekafiran. Ya, jadi kalau orang-orang kafir yang meninggal di dalam kekafiran. Ya, orang jenis yang kayak begini yang dia ini akan menyesal. Atau orang muslim juga tetapi dia juga meragui akan adanya hari kiamat sehingga dia melakukan pekerjaan di dunia sesuai dengan kehendaknya, ini juga orang akan menyesal. Jadi penyesalannya itu terjadi nanti di saat ada hari kiamat. Adapun ketika di dunia, ya, itu penyesalannya terjadi sesaat malaikat itu datang. Sama seperti Fir'aun yang ketika sudah tenggelam di atas laut, kemudian hampir mati itu, kemudian dia pengen baik, itu udah selesai. Jadi kalau ditanya itu yang terdahulu juga atau yang masih hidup, maka kejadiannya ini adalah kejadian di saat kematian. Kalau penyesalannya adalah masih hidup menjelang kematian, nggak berguna juga. Ya. Jadi itu, saya sebetulnya kurang begitu paham ini pertanyaannya Konita, tapi saya mungkin kayak begitu respon saya. Jadi penyesalan itu terjadi di akhir, masih hidup tapi menjelang kematian, dan juga terjadi pada saat ketika nanti sudah terjadi di hari kiamat beneran. Baik, terima kasih Ustadz Jazakallah atas jawabannya. Buat Kak Konita, apakah sudah jelas? Boleh diberi feedback mungkin di chat. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan kembali ataupun perlu diperjelas atau sudah cukup? Untuk Kak Konita. Boleh unmute ataupun memberi feedback via chat. Oke. Oh, sudah jelas insya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, Ustaz, ada titipan pertanyaan lagi dari teman saya terkait berdebat. Tadi kan sebelumnya di An-Nazi'at sempat dibahas mengenai kesombongan Fir'aun yang tidak mengakui pesan-pesan yang disampaikan oleh Musa alaihissalam. Nah, dia bertanya tentang berdebat, apakah berdebat juga masuk dalam kesombongan? Karena apakah sikap senang berdebat itu juga masuk dalam kesombongan yang nantinya bisa diazab seperti Fir'aun? Itu sih, atau mungkin batasan-batasan berdebat yang tidak masuk dalam. Terima kasih. Ini mungkin ada dua hal yang perlu dipastikan. Yang pertama itu adalah debat, yang kedua adalah diskusi. Ya, kalau debat itu concernnya adalah menang. Kalau debat itu concernnya menang. Sehingga di dalam perjalanannya, dalam pelaksanaan implementasinya, dia menggunakan segala macam jurus untuk menunjukkan bahwa dirinya hebat. Ending-endingnya menang. Tapi kalau diskusi, itu konteksnya adalah mencari ilmu, mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran. Keduanya ini akan jadi masalah kalau seandainya motivasinya adalah tidak benar. Ada nggak orang diskusi tapi motivasinya nggak benar? Benar, ya benar, dia belajar gitu. Tapi di tengah-tengah diskusinya itu menunjukkan dianya hebat. Nah, itu juga nggak baik kan. Tapi kalau seandainya memang motivasinya betul-betul belajar, ingin mencari kebenaran, berdiskusi dengan suasana yang baik, dengan penuh saling menghormati gitu, ya,
Kalau seandainya diskusinya sudah merasa tidak kondusif, maka dia berhenti, nah, itu bagus. Tapi kalau seandainya tidak demikian, ada orang yang awalnya diskusi, tapi ujungnya menjadi perdebatan. Nah, itu juga jadi masalah. Nah, oleh karena itu, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, ya, meskipun dia ini benar, ya, bahasa hadisnya man tarokal miro, barang siapa yang meninggalkan persengketaan, perdebatan, perbalahan, padahal dia itu benar, nah, maka nanti akan bersama Nabi di hari kiamat. Nabi akan menjadi penghulunya. Kata Nabi, ana zaimun bibaitin fi robatil jannah. Saya adalah penghulu orang-orang nanti di dalam surga, taman surga. Liman tarokal miro'a wa ingkana muhikon. Yang dia ini meninggalkan perdebatan meskipun dia ini benar. Artinya kan kita ini bisa menilai. Kalau orang itu merespon diskusi kita ini, responnya dengan suasana yang kondusif, terarah, kemudian dewasa, atau sebaliknya. Kalau suasana sudah nggak kondusif, meskipun saya benar, saya diam. Nah, kalau saya diam, kata Nabi, nanti Nabi akan menjadi penghulu kita di hari kiamat di surga nanti. Wa baitin fi wastil jannah, dan akan bersama Nabi di tengah-tengah surga, liman tarokal kadhiba wa ingkana mazihan, yang dia ini meninggalkan kedustaan meskipun canda. Jadi canda itu boleh asal nggak bohong. Tapi kalau bohong nggak boleh. Nah, ini batasannya. Jadi kalau orang diskusi di kelas begitu, apalagi dikasih kesempatan sama dosen, itu dilakuin. Asal jangan sampai motivasinya akan menang, ingin menunjukkan saya hebat. Makanya di kalangan para ulama sendiri juga ada mudzakarah. Ya, mudzakarah itu saling bertukar pikiran. Nah, kalau ulama levelnya yang bermudzakarah, maka nanti ada kesepakatan, kesesuaian. Nah, tapi kalau diskusinya dilakukan oleh orang yang ingin tampil beda, ingin menang, saya yang lebih baik, maka biasanya yang terjadi adalah ada kesumat di sini. Nah, jadi kalau ditanya apakah diskusi dan debat itu termasuk kesombongan, maka jawabannya ya, bisa tidak. Yang menentukan adalah batasan-batasan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Karena pada faktanya Nabi itu juga berdiskusi dengan Allah. Banyak bertanya, ya, banyak bertanya. Makanya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Karena banyak bertanya sama Allah, kemudian ditanya begini. Ya. Afalam tu'min. Kalau bahasa kitanya, Ibrahim, kamu kok banyak nanya, apa kamu tuh nggak yakin? Maka Nabi Ibrahim menjawab, qala bala. Oh enggak begitu ya Allah. Tapi saya banyak bertanya itu, lihat ma'inna qalbi, supaya hati saya semakin yakin. Nah, gitu. Makanya seorang guru juga harus bersabar kalau seandainya ada muridnya, mahasiswanya banyak bertanya. Meskipun seorang guru itu tahu pertanyaannya ini pertanyaan ngetes atau pertanyaan pengen betul-betul mendalami. Itu kira-kira ya. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya mengenai batasan debat apakah termasuk kesombongan ataupun tidak. Baik, mungkin mengingatkan kepada teman-teman yang masih memiliki pertanyaan dapat melalui chat ataupun on mic secara langsung juga diperkenankan untuk teman-teman. Oke. Ada pertanyaan Ustaz dari Kak Dwi Setiorini melalui kolom chat Zoom. Izin bertanya Ustaz, bagaimana Muslim harus bersikap andai ada orang-orang yang tidak percaya akhirat dan menyebarkan pandangannya ke akhirat umum di tengah era sosial media seperti ini? Karena di sisi lain dijelaskan pula di pertemuan sebelumnya, jika kita itu boleh melayani orang yang bertanya, ada ia sungguh-sungguh untuk cari jawaban, bukan menghinakan agama.
Oh iya, baik. Oh, pandangan yang pertama pasti mengingkari ya. Kalau seandainya yang menyampaikan itu adalah sama seperti kita, sama-sama yang nggak memiliki pengaruh apa-apa, kecuali dipengaruhi medsos, maksud saya ini bukan dari kalangan pemimpin, bukan dari kalangan ulama, maka kita bisa melakukan attack counter dengan cara yang sama. Jadi kalau mereka menyebarkan informasi tentang keateisan mereka di medsos-medsos, maka kita harus memiliki amunisi yang sama untuk nge-share, merespon, dan juga melakukan counter atas informasi-informasi tersebut. Tentu dengan logika-logika yang sederhana dan mudah diterima. Kalau seandainya yang menyebarkan itu adalah tokoh, ya, maka kita melakukan upayanya juga harus dengan yang sama, ya, yang sama. Jadi, nah disinilah semestinya kenapa tiap-tiap pribadi itu punya tanggung jawab dalam dakwah. Tetapi yang harus diingat bahwa mengcounternya itu dengan cara yang sopan, dengan bahasa yang tepat. Jangan sampai nanti menggunakan bahasa yang tidak terkontrol. Diksi bahasanya tidak tepat. Kalau itu terjadi, apalagi terpancing emosi ya, karena biasanya kita ini kalau agama kita diomongin, dihina-hina, pasti kita akan terpancing. Nah, kalau kita tidak terkontrol, maka nanti akan mengeluarkan bahasa yang tidak terkontrol. Kalau itu terjadi, maka nanti yang akan muncul adalah skeptis orang terhadap agama kita. Kalau sudah kayak begitu, maka jangan-jangan malah nanti orang malah respect sama orang yang sebelah. Karena yang sebelah mungkin dengan bahasa datar, dengan narasi yang bahasa yang bagus, diksi perkataan yang lembut begitu. Sementara kita udah emosi duluan. Kalau menggunakan emosi dulu, maka nanti diksinya, kata-katanya pun yang kasar-kasar. Nah, kalau itu terjadi, maka khawatir bukan malah berdakwah, tapi justru malah nanti antipati terhadap agama kita. Ya. Jadi itu respon saya. Jadi memang harus teman-teman harus memiliki ya semacam squad begitu. Kalau seandainya di dunia medsos teman-teman ada yang kayak begitu, maka harus dilakukan ini diskusi yang intens bagaimana cara membuat narasinya, membuat grafisnya, membuat posternya begitu. Itu sih ini saya. Baik, jazakallah Ustadz atas jawabannya. Berarti kita diperbolehkan juga nih Kak Dwi untuk menjawab ataupun mengcounter perihal tadi. Tapi kita harus melihat apakah dia pemimpin ataupun bukan dan tetap menggunakan bahasa yang santun serta sopan gitu. Agar tidak malah jadi antipati gitu terhadap agama kita. Ya. Baik, itu mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari jawaban Ustadz Khoiri. Baik, untuk teman-teman masih dapat satu pertanyaan lagi jika berkenan. Dapat menyampaikan via chat Zoom maupun on mic secara langsung juga boleh. Baik, ada satu pertanyaan titipan Ustadz. Ini tentang malaikat lagi. Mohon penjelasan tentang setiap hari malaikat memasuki Baitul Ma'mur dan tidak keluar lagi. Apa itu maksudnya itu? Penjelasan tentang setiap hari malaikat memasuki Baitul Ma'mur. Mungkin ini secara personal ya pertanyaannya. Baitul Ma'mur itu apa sebenarnya Ustaz? Ya. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ini kan gini, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan dengan 2 periode. Ya. Periode yang pertama adalah turun dari Lauful Mahfud ke langit yang ketujuh. Ke langit yang ketujuh.
Nah, itu yang disebut dengan nuzulul Qur'an, Lailatul Qadar. Turunnya kapan? Turunnya itu secara bersamaan, A to Z, gitu kira-kira ya, bil jumlah. Nah, itu namanya Lailatul Qadar, yang oleh Rasulullah dikasih clue pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Sementara periode yang kedua itu dari langit ketujuh ke dunia. Dan ini disebut dengan nuzulul Quran. Diawali dengan diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, surah Al-Alaq, Iqra itu. Nah, Al-Quran yang level yang kedua ini diturunkan selama 23 tahun dan turun secara berangsur-angsur. Nah, Baitul Ma'mur itu apa? Baitul Ma'mur itu yang pertama tadi. Dia merupakan sebuah rumah gitu yang agung yang letaknya di langit ketujuh. Ya, di atas langit ketujuh. Dan setiap hari malaikat yang masuk di dalam Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat untuk beribadah. Nah, setiap hari 70 malaikat itu. Begitu keluar masuk sampai kemudian nanti hari kiamat. Tugasnya apa? Tugasnya memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa malaikat itu jumlahnya banyak benar. Itu yang saya ketahui tentang Baitul Ma'mur. Kalau pertanyaan tadi gimana? Mohon penjelasan tentang setiap hari malaikat memasuki Baitul Ma'mur dan tidak keluar lagi. Mungkin ini pertanyaan tentang Baitul Ma'murnya itu sih. Dan berarti tugas malaikat yang memasuki Baitul Ma'mur itu untuk beribadah, Ustaz. Maksudnya malaikat beribadah. Iya. Beribadah. Iya. Baitul Ma'mur itu. Baik, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Khairin atas jawabannya. Mungkin jam telah menunjukkan pukul 11:30. Baik, mungkin kita cukupkan saja untuk sesi tanya jawabnya karena Ustadz Khairin pun harus melanjutkan acara di kegiatan lain. Oke, mungkin teman-teman ini masih semangat bisa memberikan reaction-nya via hands up atau raise hand ataupun like. Oke, baik. Syukron jazakallah atas kesempatannya dan juga ilmunya sharingnya mengenai tafsiran surat An-Nazi'at ayat 1 hingga 26. Ustadz Khairin. Baik, kepada teman-teman izin mengingatkan bahwa setelah ini akan diadakan post-test mengenai materi surat An-Nazi'at ayat 1 hingga 26. Oke. Untuk link post-testnya akan di-chat via chat Zoom ini oleh panitia. Oke. Pada beberapa saat lagi. Oke. Baik. Untuk link post-testnya sudah tersedia di chat Zoom. Sekali lagi, saya mewakili teman-teman panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih kepada Ustadz Khairin juga kepada teman-teman peserta yang telah menyempatkan diri hadir di kajian 6 kali ini. Tadi kita sudah melewati sesi materi, juga tanya jawab mengenai malaikat beserta surat An-Nazi'at. Mungkin, baik, untuk ada pemenang kuis. Untuk pemenang kuis pada sesi kali ini ada 2 orang ya. Yang pertama untuk Kak Rahmah Arifah dan yang kedua ada Kak Dwi Setiorini. Untuk Kak Rahmah Arifah dan Kak Dwi Setiorini selamat telah memenangkan kuis pada sesi kali ini. Nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia untuk pengambilan hadiahnya. Baik, syukron, jazakallahu khairan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekiranya saya undur diri dari moderator dan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para teman-teman, kepada para peserta telah diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih teman-teman. Ustadz Khairin juga. Syukran Ustadz.